semuanya, kenalin nama aku Emi Megawati dan ini adalah video pertama aku di YouTube channel aku. Bagi teman-teman yang suka dengan video aku ini, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe ya. Oh ya, bagaimana nih kondisi teman-teman di masa pandemi? Semoga kita semua tetap sehat selalu ya. Meskipun kondisi sekarang sudah new normal, tetapi kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, sebelum memulai video ini, aku akan menampilkan sedikit hasil karya yang sudah aku buat khusus untuk di video pertama aku ini. Selamat menyaksikan! Petarung tangguh. Hai kalian, para pejuang, para petarung tangguh. Iya, kalian, para tim medis, penat, lelah, ingin menyerah. Tapi tidak. Jiwa kesatria kalian bahkan jauh lebih besar dibandingkan keluh kesah yang dirasakan. Wahai para petarung berjubah APD, kalian hebat, kalian berani, kalian adalah petarung tangguh yang berdedikasi tinggi. Waktu, tenaga, bahkan nyawa sekalipun kalian korbankan demi menyelamatkan orang yang belum kalian kenal. Meski nafas kadang tersengal-sengal, meski hati sedang merintih menahan kerinduan untuk keluarga, meski kaki ingin melangkah mundur, tapi jiwa dan semangat juang kembali berbisik. Ketika kalian ingin mundur satu langkah, gejolak juang kalian maju 5 langkah. Terima kasih atas segala perjuangan kalian. Tetaplah berdiri tegak hingga si COVID tak mampu berlaga. Nah, setelah mendengar puisi yang sudah aku bacakan sebelumnya, mungkin teman-teman udah bisa menebak nih, topik pembahasan kita di video aku yang pertama ini apa? Ya, betul. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai pandemi COVID-19, atau kita lebih familiar dengan yang namanya virus corona. Dan kebetulan juga, di video pertama aku ini, aku mendapat tugas dari dosen aku, yaitu Pak Sigit Trihartono SSNM, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku keorganisasian, untuk membahas mengenai dampak dari pandemi ini. Kita tahu bahwa pandemi ini sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan kita, bukan hanya di salah satu aspek saja, melainkan hampir di seluruh kehidupan kita dipengaruhi oleh si COVID maksudnya. Baik itu di bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, politik, dan bidang-bidang lainnya. Dan di sini, aku akan membahas mengenai bagaimana dampak pandemi COVID-19 ini terhadap perilaku keorganisasian. Dan setelah itu, aku juga akan membahas mengenai bagaimana peranan teknologi pada saat pandemi ini. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis ya.
Sebelum membahas lebih mendalam mengenai pandemi COVID-19 ini, kita perlu tahu gambaran umum dari virus ini. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa virus corona ini menyerang sistem pernafasan yang bisa menular dari manusia ke manusia. Dan seperti yang sudah kita ketahui juga, bahwa pandemi ini memang tidak bisa disepelekan. Penyebaran virus ini begitu cepat. Menurut informasi dari kompas.com, terbukti bahwa per tanggal 1 Juni, total kasus COVID di dunia sebanyak 10,5 juta orang yang terkonfirmasi. Sedangkan di Indonesia sendiri, ada sebanyak 56.385 orang yang terkonfirmasi positif. Dan Indonesia sudah menjadi negara dengan kasus COVID tertinggi di Asia Tenggara. Dan mungkin ketika video ini sudah tayang, korban positif virus ini bisa jauh lebih banyak dari data yang udah aku sebutin sebelumnya. Dan untuk pembahasan mengenai asal-usul virus ini, penyebarannya bagaimana, gejalanya bagaimana, tidak aku bahas, karena fokus utama di video ini adalah dampak dan peranan teknologi. Nah, sekarang kita masuk ke fokus utama dari pembahasan kita, yaitu mengenai dampak pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, pandemi COVID-19 ini memunculkan kebijakan social distancing atau berjaga jarak. Adanya pandemi ini kita tahu bahwa pemerintah sedang gencar-gencarnya menghimbau masyarakat untuk tetap melakukan social distancing atau menjaga jarak. Tak lupa juga untuk menerapkan pola hidup sehat. Bukan tanpa alasan, tapi tindakan ini diharapkan mampu menjadi salah satu langkah dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Maka tak heran, sekarang hampir segala aktivitas, baik itu pekerjaan ataupun pendidikan, dilakukan secara online atau virtual. Dengan adanya social distancing ini, otomatis perilaku individu juga akan berbeda dalam menanggapi kebijakan yang ada. Nah, menurut kalian sendiri, bagaimana nih pendapat kalian dengan kerja atau sekolah yang online? Seru? Bosan? Atau justru pengen online aja setiap waktu? Mungkin bagi teman-teman yang mau sharing, teman-teman bisa komen di bawah ini. Dan menurut beberapa penelitian, bahwa online ini tentu jauh lebih efisien. Karyawan bisa menghemat biaya transportasi, tenaga, dan waktu. Meeting atau rapat semua bisa dilakukan dengan tetap di rumah aja, asalkan ada jaringan internet yang memadai pastinya. Maka tak heran, menurut informasi yang dilansir oleh CNN Indonesia, bahwa selama pandemi ini, penggunaan internet meningkat 40%. Adapun jika dilihat dari sisi negatifnya, tak bisa dipungkiri bahwa koordinasi pekerjaan yang dilakukan secara online tidak akan seleluasa saat berkomunikasi secara langsung atau tatap muka. Belum lagi jika ada segelintir orang yang mungkin masih tidak terbiasa menggunakan online. Ditambah oleh kondisi rumah yang tidak kondusif, jaringan internet tidak mendukung, akan mengakibatkan aspirasi dan informasi yang ingin disampaikan atau yang ingin diterima pun menjadi setengah-setengah atau tidak maksimal. Hal ini tentu pasti menjadi suatu hambatan dalam berkomunikasi, sehingga dapat menimbulkan masalah dalam menyampaikan pesan maupun kesalahan dalam menafsirkan pesan. Secara tidak langsung, kesalahan penafsiran ini bisa mengakibatkan suatu organisasi kurang baik ya tentunya. Dampak pandemi yang kedua,
yaitu sistem wawancara kerja menjadi online. Di masa pandemi ini, sistem dalam merekrut karyawan juga mengalami perubahan. Dengan sistem konvensional yang kita ketahui, di mana calon tenaga kerja harus datang jauh-jauh ke kantor perusahaan, membawa lembar-lembar formulir, dan bertemu HRD dan sebagainya. Kini, semua menjadi lebih mudah. Wawancara kerja calon karyawan pun bisa dilakukan secara online. Berdasarkan informasi dari website Ekonomi Okezone, menyatakan bahwa sebanyak 58% perusahaan sekarang menggunakan jaringan online untuk melakukan wawancara dengan calon karyawan. Lalu, apa saja dampak dari proses rekrutmen yang bersifat online ini? Bagi suatu organisasi perusahaan, wawancara online lebih efisien, serta perusahaan juga tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih dalam melakukan perekrutan dan bisa mempersingkat waktu. Pihak HRD juga tidak disibukkan oleh lembaran-lembaran formulir dari semua calon karyawannya. Itu adalah dampak baiknya. Sedangkan dampak yang kurang baik dari wawancara online ini adalah hasil wawancara yang mungkin saja kurang akurat. Contohnya, kemampuan orang saat berbicara di layar komputer atau di layar laptop, saat kemampuan orang bertemu secara langsung, itu kadang bisa berbeda. Sehingga, ya hasil wawancara juga kadang bisa tidak akurat. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi perusahaan yang melakukan sistem wawancara secara virtual. Nah, setelah poin 2 yang sebelumnya, sekarang kita masuk ke dampak ketiga dari adanya pandemi COVID-19 ini, yaitu perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dan perekonomian anjlok. Di masa pandemi ini, kita banyak mendengar berita bahwa PHK sana-sini terjadi. Di perusahaan kecil maupun perusahaan besar, hal ini terjadi. Salah satunya di perusahaan Traveloka. Mungkin Traveloka ini sudah sangat familiar di telinga kita semua ya. Traveloka adalah perusahaan travel terkemuka di Asia Tenggara yang menyediakan berbagai kebutuhan perjalanan, seperti menawarkan tiket pesawat, hotel, tiket kereta, dan lainnya. Traveloka ini melakukan PHK sekitar 10% dari keseluruhan karyawannya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya karena ketika pandemi, permintaan orang untuk berpergian juga menurun pastinya. Bukan hanya Traveloka, Gojek ternyata juga memangkas 430 karyawannya. Dan kita tahu bahwa dari sekian banyak sektor industri, pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia menyebutkan bahwa kerugian pariwisata per April 2020 adalah sebanyak 1,5 miliar US dollar atau sekitar 21 triliun. Bali yang menjadi primadonanya Indonesia juga sangat terguncang. Jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bali pun menurun. Dinas Pariwisata Provinsi Bali mencatat kunjungan wisatawan mancanegara saat ini anjlok sekitar 95%. Penurunan terjadi akibat penyebaran pandemi virus corona ini. Secara otomatis, ini tentu bisa mempengaruhi ekonomi Indonesia. Karena jika jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia sedikit atau mengurang, maka ini juga bisa mempengaruhi devisa nasional. Sekarang kita masuk ke poin ketiga dari dampak pandemi ini. Pandemi COVID-19 mempengaruhi perubahan perilaku belanja konsumen. Menurut Yuswo Hadi, seorang pakar marketing menyebutkan bahwa krisis virus corona
akan menimbulkan bentuk ekonomi baru, di mana sebuah kondisi ekonomi yang digerakkan dari rumah ke rumah. Ekonomi bentuk baru ini merupakan hasil dari perubahan peta sektor-sektor industri akibat perubahan perilaku konsumen. Tentu saja, perubahan perilaku konsumen ini menjadi menarik karena telah mampu mengubah tatanan bisnis yang lama menjadi tatanan bisnis yang baru. Dan tentu menjadi sebuah tantangan juga pastinya. Saat krisis pandemi, konsumen mengubah perilakunya menjadi mode bertahan hidup. Konsumen menjadi lebih berhati-hati dan lebih ingin untuk berada di dalam rumah daripada keluar untuk melakukan konsumsi. Akibatnya, ada sektor industri yang sebelum masa krisis sangat jaya menjadi jatuh dan mati. Seperti contoh Traveloka tadi yang sudah melakukan PHK, Gojek. Sementara ada pula sektor industri yang meningkat pesat, yang justru meraih keuntungan saat masa pandemi ini. Sehingga alih-alih melakukan PHK, perusahaan besar ini justru merekrut karyawan baru. Contohnya nih, bisnis perdagangan online Alibaba. Alibaba Group asal Cina yang didirikan oleh Jack Ma. Anjuran pemerintah yang tetap menyarankan masyarakat untuk aktivitas di rumah membuat Alibaba Group dapat meraup keuntungan di masa pandemi ini karena meningkatnya permintaan belanja online. Sehingga tak heran, adanya COVID-19 ini membuat pendapatan Alibaba naik sebanyak 38%. Bukan hanya Alibaba, Amazon yang juga bergerak di bidang perdagangan online memerlukan tambahan 100.000 karyawan baru untuk bagian gudang dan tim pengiriman. Bahkan perusahaan ini sekarang sedang mencari tambahan sebanyak 175.000 pekerja guna memenuhi permintaan pesanan online. Bukan hanya itu, guna untuk memotivasi karyawan yang rela bekerja saat pandemi, Amazon memberikan bonus ke karyawan sebesar 7 triliun. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu sarana untuk memotivasi karyawan. Motivasi dalam perilaku organisasi memang memiliki hubungan yang erat. Karena dorongan semacam ini mampu mengarahkan perilaku karyawan ke arah tujuan organisasi yang efektif. Sehingga perusahaan bisa tetap bertahan meskipun di masa pandemi ini. Bukan hanya perdagangan online, industri streaming juga memiliki pamor yang tinggi saat ini, seperti Netflix. Menurut data, layanan streaming terbesar di dunia ini, Netflix ini, memperoleh 15,8 juta pelanggan berbayar sepanjang periode Januari hingga Maret 2020. Angka tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding perkiraan sebelumnya yang hanya sebesar 7 juta pengguna. Dan perhitungannya, Netflix mengaku mendulang pendapatan sebesar 5,8 US dollar selama kuartal pertama 2020. Keuntungan ini naik 29% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang lalu. Dan Netflix ini tentu menjadi suatu pilihan keluarga ketika ingin hiburan, ketika ingin menonton. Dan wajar saja jika perusahaan ini bisa meraup keuntungan di masa pandemi ini. Selanjutnya, poin kelima dari dampak pandemi COVID-19 ini yaitu perusahaan besar banting setir pindah haluan memproduksi kebutuhan medis. Ini adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan di masa pandemi ini.
Pilihannya hanya ada dua, jatuh atau adaptasi. Adaptasi atau menyesuaikan dengan kondisi sekarang menjadi sesuatu yang sangat penting. Sektor yang dirasa kurang memberikan keuntungan saat pandemi harus beradaptasi dengan keadaan, dan pelaku bisnis harus bisa memutar otak. Bagaimana cara mereka bisa bertahan di era yang sulit ini? Ada beberapa merek ternama kini mulai mengalihkan produksinya untuk membuat kebutuhan medis. Seperti Gucci. Gucci adalah salah satu fashion merek yang sudah mendunia. Mereka telah mendonasikan 1,1 juta masker bedah dan 55.000 pakaian medis dalam beberapa minggu. Contoh lainnya, yaitu perusahaan raksasa elektronik Jepang, Sharp, yang menggunakan pabrik TV untuk dijadikan sebagai pabrik masker. Pabrik ini juga berhasil memproduksi masker wajah sebanyak 150.000. Tentu dalam hal ini, perusahaan bukan semata-mata ingin mencari keuntungan. Tapi hal ini juga dilandasi oleh jiwa atau rasa kemanusiaan tentunya. Karena mereka pasti ingin membantu untuk mengurangi para tim medis yang sudah kekurangan APD maupun masker. Sehingga kita bisa membantu mereka memerangi pandemi COVID-19 ini. Dampak keenam, kesehatan mental menjadi terganggu. Di masa pandemi ini juga tak bisa dipungkiri bahwa kita akan merasa jauh lebih waspada dan bisa dibilang lebih overprotective ya. Kesehatan mental semua orang pun menjadi terguncang karena adanya virus ini. Sehingga secara tak langsung, ini bisa berdampak pada tingkat stres yang tinggi. Baik itu tingkat stres di masalah finansial, masalah pekerjaan, dan masalah lainnya. Stres yang terjadi pada individu karyawan secara tidak langsung akan mempengaruhi organisasi dan perilaku organisasi. Jadi, usahakan untuk tetap mengelola stres ya, karena tingkat stres yang tinggi justru bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh. Sekarang kita masuk ke dampak terakhir dari adanya pandemi COVID-19 ini, yaitu adanya pandemi ini membuat kita jauh lebih punya waktu luang bersama orang terkasih dan bisa membuat kita lebih bersyukur. Dari yang sebelumnya, kita lihat bahwa dampak corona itu lebih banyak ke buruknya ya. Adanya PHK, ekonomi anjlok, kemudian hotel banyak tutup, dan masih banyak lainnya. Tapi, di balik pandemi ini juga ada hal yang baiknya. Saat pandemi ini juga bisa membuat kita lebih dekat dengan keluarga. Dulu sebelum pandemi mungkin ada yang sibuk kerja, pergi pagi pulang malam, sehingga tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Tapi saat pandemi ini, pekerjaan, sekolah dialihkan ke rumah. Dan tentu waktu bersama keluarga bisa jauh lebih banyak pastinya. Selain itu, pelajaran dari COVID-19 ini adalah bahwa kesehatan itu adalah kekayaan. Di saat ini, kita punya uang rasanya nggak ada guna kalau tubuh kita nggak sehat. Dan hidup ini singkat. Pandemi ini tentu juga bisa menjadikan kita sebagai orang yang lebih bersyukur. Karena ketika kita bisa bangun setiap pagi dengan kondisi yang masih bugar, masih sehat, itu sudah menjadi suatu berkah tersendiri buat kita dan keluarga kita tentunya. Kemudian, adanya pandemi COVID ini juga membuat lingkungan menjadi bersih dari polutan karena berkurangnya aktivitas kendaraan. Lainnya, budaya hidup bersih
juga bisa dapat terlaksana. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa anjuran pemerintah untuk selalu mencuci tangan, pakai masker, pola hidup sehat, makan sehat, olahraga teratur, tidur teratur. Dan ini secara tidak langsung juga menempa kita untuk senantiasa menerapkan pola hidup sehat. Jadi, jangan selalu memojokkan COVID-19 ini, karena dengan adanya pandemi ini juga, kita bisa mendapat banyak pelajaran positif yang justru bisa membuat pribadi kita lebih positif pastinya. Setelah membahas mengenai dampak dari virus ini, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai bagaimana peranan teknologi saat pandemi. Peranan teknologi ketika adanya pandemi COVID-19 ini memang turut berperan besar dalam semua kehidupan. Coba bayangkan saja, jika pandemi ini terjadi ketika kita masih tidak punya teknologi yang sebaik sekarang. Mungkin kondisi akan semakin kalang kabut. Dalam mengakses informasi juga semakin sulit. Berinteraksi juga semakin sulit. Bekerja juga semakin sulit. Kita contoh dari hal kecil terlebih dahulu. Saya yakin bahwa di sini semua punya yang namanya gadget atau HP. Punya yang namanya televisi. Dua barang ini bisa membantu kita mengetahui seluruh informasi tentang pandemi, terkait cara penularannya mungkin, gejalanya bagaimana, total kasusnya sudah berapa, dan ini kita bisa ketahui semua dengan menonton TV atau searching di Google. Coba bayangkan saja jika dua teknologi ini masih tidak ada saat ini. Mungkin kita perlu jauh-jauh pergi ke Jakarta, perlu jauh-jauh wawancara ke dokter, ke pakar-pakar, dan ini justru lebih jauh memusingkan pastinya. Sekarang, kita masuk ke teknologi yang digunakan dalam aplikasi rapat online. Nah, di masa pandemi ini, kita udah tahu ya bahwa pemerintah juga selalu menyarankan kita untuk menerapkan social distancing. Dan aplikasi rapat sejenis ini memang sangat dibutuhkan, baik untuk bekerja maupun sekolah. Contohnya, Zoom, Google Meet, Skype, dan masih banyak lainnya. Bukan hanya untuk meeting di dunia perusahaan, kuliah, bahkan pelaksanaan sidang perkara pidana pun bisa dilakukan secara online. Zoom, yang merupakan aplikasi yang banyak digunakan, mencatat bahwa selama pandemi, penggunaan aplikasi ini melonjak lebih dari 200 juta dari sebelumnya hanya maksimum sebanyak 10 juta pengguna. Bukan hanya aplikasi rapat online, teknologi selanjutnya adalah teknologi tanpa sentuhan untuk absensi karyawan. Nah, biasanya absensi karyawan melalui fingerprint ya. Tapi sekarang penggunaan fingerprint dianggap kurang efektif karena mungkin bisa menjadi salah satu media penyebaran virus ini. Dan justru kini hadir cara yang lebih mudah karena tersedia banyak aplikasi online untuk absensi. Contohnya, aplikasi yang satu ini, yaitu aplikasi Hadir. Cukup dengan foto selfie, nantinya foto kalian akan diverifikasi apakah kalian cocok dengan foto yang sudah terdaftar sebelumnya. Jadi, karyawan tidak bisa memanipulasi foto mereka. Selain itu, pihak perusahaan juga bisa memantau lokasi absen karyawan karena dilengkapi oleh teknologi berbasis GPS. Teknologi ini juga bisa menghitung upah lembur, serta dapat mencatat daftar pekerjaan harian karyawan. Bagaimana? Jauh lebih efektif bukan? Selanjutnya,
Peranan teknologi yang lainnya adalah adanya tanda tangan digital. Konvensionalnya, kita mendengar kalau tanda tangan itu ada kertas, ada pulpen, dan kita tanda tangan di atas kertasnya. Tapi saat pandemi ini tidak. Tanda tangan juga bisa online. Jadi, kita tidak perlu keluar rumah hanya untuk menandatangani berkas penting perusahaan. Peruri, sebagai badan usaha milik negara atau BUMN, menerbitkan tanda tangan digital yang sah secara hukum melalui produknya yaitu Peruri Sign. Jadi, pihak pelaku bisnis jangan khawatir bahwa tanda tangan kalian bisa disalahgunakan. Karena keaslian tanda tangan dapat diperiksa apakah sesuai dengan tanda tangan yang telah terdaftar sebelumnya atau tidak. Dan jangan khawatir juga, informasi berkas perusahaan kalian juga aman kok karena dijamin oleh Peruri. Selanjutnya, aplikasi pelacakan virus corona. Teknologi ini sudah digarap oleh 2 perusahaan besar, yaitu Google dan Apple, yang bekerja sama dalam membuat sebuah sistem pelacakan virus corona, dan aplikasi ini juga bisa menampilkan peta sebaran virus corona di sekitar tempat tinggal pengguna. Jadi, pengguna bisa jauh lebih efektif, lebih waspada, dan bisa memberi peringatan kepada mereka, serta mampu melacak orang yang kemungkinan pernah berdekatan atau berinteraksi dengan pasien positif. Nah, jika ada pengguna yang mengalami masalah kesehatan, nantinya aplikasi ini akan terhubung ke gelang pintar. Gelang pintar ini akan membantu para tenaga medis untuk mengawasi dan memantau kesehatan pasien. Bukan hanya ini, kita sudah tahu bahwa saat ini kita sedang di masa new normal. Aktivitas sudah bisa dilakukan, maka tak heran perkantoran maupun mal sekarang harus menyediakan teknologi yang tanpa sentuhan pastinya untuk mengurangi korban yang terinfeksi virus ini semakin banyak. Sekarang, perkantoran atau mal sudah ada yang namanya teknologi lift yang tanpa sentuhan. Karyawan dan pengunjung tidak perlu memencet tombol lift. Cukup hanya dengan mengarahkan tangan ke arah tombol lift, seperti ini. Atau juga ada sistem dengan menginjak pedal pengganti tombol lift, seperti ini. Dan sistem menginjak pedal pengganti tombol lift ini sudah ada di salah satu mall di Indonesia. Bukan hanya di lift, di area parkir kendaraan juga sudah ada teknologi sensorik. Jadi, kita tidak perlu menekan tombol saat masuk ke mall untuk mendapatkan karcis, melainkan dialihkan ke teknologi sensorik, seperti ini. Jadi, teknologi-teknologi ini membantu kita untuk mengurangi angka penyebaran virus corona. Kemudian, kita masuk ke bagian kesehatan. Teknologi yang membantu para tim medis. Di antaranya ada robot. Ternyata bukan hanya manusia saja loh yang punya nama. 2 robot ini juga punya nama. Yang ini namanya si Emi. Yang ini namanya si Temi. Si Emi bertugas untuk membawa makanan, obat, dan perlengkapan lain untuk pasien yang terkonfirmasi positif. Sedangkan si Temi memiliki fungsi sebagai media hiburan dan komunikasi. Bisa video call, bisa mengecek kondisi pasien, dan hebatnya lagi, si Temi memiliki fitur hiburan berupa musik. Robot-robot ini diciptakan untuk membantu mengurangi kontak pasien dengan perawat, sehingga bisa mengurangi angka pasien atau perawat yang terinfeksi.
Dan menurut saya bahwa adanya teknologi terhadap segala pekerjaan kita di masa pandemi ini sangat memudahkan kita. Kita tidak boleh menjauhi yang namanya teknologi, karena ke depannya teknologi akan semakin berkembang. Dan jika kita bersikap bodoh kepada teknologi, maka kita akan tergilas oleh zaman. Dan saya rasa ini adalah akhir dari video saya. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah pengetahuan teman-teman. Untuk teman-teman yang mau tahu sumber referensi atau website dari yang aku gunakan, teman-teman bisa cek di bagian deskripsi dari video ini. Semoga video ini bermanfaat. Stay safe, tetap ikuti protokol kesehatan, dan kita bersama-sama berdoa, semoga pandemi ini bisa segera berlalu, dan semoga tim medis bisa tetap kuat dalam menjalankan tugasnya. Dan ingat bahwa satu nyawa kita bisa membantu mengurangi kelelahan dari tim medis. Jadi, jaga diri kita baik-baik ya. Oke, sekian. See you on the next video. Bye-bye.